Selamat siang guys. Saat ini posisi saya ada di Bandara Internasional Soekarno-Hatta di Jakarta. Dan saya sekarang ada di dalam taksi online. Taksi online yang saya naiki kali ini adalah pengalaman pertama kali saya. Taksi online ini dengan merek dagang yaitu Maxim atau Maxim. Perjalanan menuju ke tempat tujuan, saya berkesempatan berbincang-bincang, curhat, dan saling berbagi dengan abang taksi ini. Bagaimana dengan taksi Maxim ini, plus minusnya apa, dan lain sebagainya. Untuk lebih lengkapnya, yuk ikutin percakapan saya ini. Mas, sebelum bawa Maxim ini, Anda pernah jadi supir taksi online yang lain nggak, Mas? Iya, pernah sih Pak dulu, tapi dari tahun 2016-an ya, 2016 sampai 2018 lah kurang lebih. Dulu Grab sama Gokar sih, dulu kan belum ada Maxim Pak. Kayak gitu. Loh, lantas dulu sudah Grab katanya kan cukup enak. Terus kenapa lantas Anda berhenti dan sekarang kembali terus bawa Maxim? Apa sih yang menjadi pilihan Anda tidak pilih kembali ke Grab tapi berpindah ke lain hati ini? Oh, sebenarnya ini sih waktu itu kan karena vakumnya itu karena saya ada kerjaan lain lah. Jadi kan Grab sama Gokarnya jarang on gitu ya, jarang menarik lah istilahnya. Jadi lama-lama tuh akunnya mungkin di suspend ya namanya ya, kayak dibekukan gitu. Jadi ketika kemarinan itu mau mulai narik lagi ya, ada opsi baru, ternyata ada Maxim. Saya juga baru tahu nih ternyata ada namanya Maxim. Terus sekarang juga sebenarnya ada InDriver, cuman saya juga belum daftar tuh. Gitu sih Pak, lebih ke arah gitu. Saya sih pernah dengar ya, orang bilang bahwa orang Maxim ini ya, mungkin perlu diluruskan ya, kenapa mereka drivernya pindah ke Maxim? Karena mereka mengatakan ada wabah kota di Grab itu sudah nggak bisa. Jadi seolah-olah nih Grabnya, Maxim ini seolah-olah ini seperti suatu brand yang menjadi second option ya, atau pilihan kedua, atau bukan yang utama nih Mas. Menurut pendapat Anda gimana? Sebenarnya ada juga yang kayak gitu sih. Kalau di Gokar itu memang katanya bukan kuota penuh sih. Dia itu daftar boleh daftar sepanjang tahun gitu kan. Daftar pun gampang sekarang, nggak usah datang, tinggal via online aja, tinggal masukin data, ada websitenya gitu. Jadi nggak perlu hadir gitu orangnya. Cuman memang untuk dipanggilnya itu menurut kebutuhan mereka. Mungkin mereka melihat supply demand segala macam lah. Jadi kalau mereka merasa drivernya kurang gitu, mungkin dipanggil yang melamar itu, kayak waiting list lah jatuhnya. Gitu sih Pak mungkin ya. Tapi sebenarnya secara misalnya dari kita tinjau dari beberapa sisi sih. Untuk Maxim ini kalau ditinjau dari segi untuk driver apakah cukup menarik, dan juga untuk harga, dan juga untuk kenyamanan penumpang, berani bertarung nggak Mas sama Grab menurut pengalaman Anda setelah pegang Maxim ini? Kalau secara harga ya, dari sisi konsumen sih pasti lebih murah, udah pasti itu dibanding dua kompetitor lain, karena kan dia juga termasuk baru ya. Terus, nah kalau dari sisi driver keuntungannya potongannya lebih kecil sih, cuma 12% gitu. Kalau yang lain-lain itu kan 20%-an gitu ya potongannya, yang brand lain itu. Oh begitu. Jadi yang kompetitor yang si hijau 2 itu dengan si merah ini, potongan si hijau ini lebih besar ya, kurang lebih 20% untuk saat ini ya. Sedangkan yang merah Maxim ini cuma 12%. Itu kalau dilihat dari segi persentasi potongan. Tapi kan mungkin cara hitungnya beda Mas ya. Mungkin kalau merah ini contoh ya, misalnya satu hari dapat 1 juta, dipotong 12% kan cuma 120.000. Nah misalnya kalau yang si hijau itu satu hari 2 juta, kalau dipotong 20% kan masih pegang 1,8 juta. Secara take home pay-nya istilahnya ya, kan lebih besar. Apa itu benar seperti itu atau itu enggak juga seperti itu Mas? Ya sebenarnya kalau masalah pendapatan itu balik lagi satu, tergantung seberapa rajinnya driver. Karena kan ibaratnya kalau semakin panjang jam kerja, semakin besar chance untuk mendapatkan order yang
aja itu bisa 1 jam kadang. Paling cepat 45 menit sudah kayak gitu. Jadi itu sih sebenarnya kalau masalah itu sama rezeki-rezekian lah ya kan. Kita pas dapet itu, kalau dapet ke daerah yang pinggiran juga kan tunggu dapat. Kalau ya itu sih minusnya dari Maxim itu. Kalau daerah pinggir itu belum begitu merata gitu penyebaran konsumennya. Tapi kalau untuk daerah tengah kota sih, selama kita rajin order sih pasti akan selalu ada. Iya ya, Jakarta ya. Kadang salah satu karena faktor padat dan macetnya ini, berkendaraan di jalan raya menjadi salah satu penyebab ya tingkat pendapatan menurun karena lama di jalan. Dan terus terang ini, saya tidak tinggal di Jakarta sampai saat ini karena macetnya itu yang menjadi satu momok bagi saya. Ya, saya merasa kurang nyaman gitu. Ya, mungkin bagi customer yang selama ini pakai yang hijau ya, mungkin ada waktunya sekali-kali boleh mencoba pengalaman pakai yang si merah, si Maxim ini ya. Coba ada komparasi, mungkin selama ini seperti saya tidak punya pengalaman dengan Maxim ini, boleh dicoba mana yang bagus ya. Selain itu mungkin ya kita bisa menjadi orang yang menciptakan satu brand yang lebih kuat lagi, sehingga tidak dikuasai dominasi dua brand, misalnya ada yang lain kompetitor, sehingga kita sebagai konsumen mungkin juga diuntungkan karena mereka harus berbenah. Karena kenyamanan dari segi driver, dari segi pricing, dari segi hal lainnya, kalau itu menjadi kenyamanan, saya percaya bahwa brand-brand kayak Maxim ini mampu mendapatkan konsumen yang lebih banyak ya. Karena era sekarang kita bicara 3R ya, review, rating, sama rekom gitu kan ya. Jadi kalau Maxim ini bisa mendapatkan 3 hal yang lebih positif, banyak yang review, banyak yang kasih rating yang bagus, dan juga banyak yang rekom, saya percaya Maxim juga bisa semakin bagus brandnya dan semakin banyak konsumen yang didapat. Sehingga dengan demikian, teman-teman yang mau menjadi driver online gitu kan, yang mungkin di yang hijau itu nggak dapat kuota, tidak dapat kesempatan, sehingga dengan Maxim yang semakin mendapat hati di konsumen ya, peluang-peluang teman-teman lain yang mungkin butuh lapangan pekerjaan bisa dapat. Mungkin seperti itu ya Mas ya? Atau ada saran apa nih untuk pendengar kita? Ya sarannya ya, kalau misalnya udah memutuskan terjun di dunia online ya, terutama kan misalnya ada cicilan ngambil mobil sendiri gitu kan, ya harus komit lah, jangan gampang nyerah gitu kan. Karena emang dibilang online ini dibilang gampang susah ya gitu. Jadi nggak selamanya gampang, tapi dibilang susah juga enggak. Selama ada kemauan pasti ada jalan lah intinya. Ya betul. Ya mungkin bukan hanya jadi driver online sih Mas, segala usaha yang dikerjakan kalau dengan iseng-iseng tidak mungkin hasilnya serius ya. Kadang dikerjakan dengan serius saja hasilnya belum tentu serius gitu. Terima kasih Mas untuk waktunya berbagi pengalaman. Semoga apa yang kita sampaikan bisa mendapatkan respon yang baik dari masyarakat, sehingga Maxim semakin berkibar dan semakin maju. Sekian dulu teman-teman, sebentar lagi saya sudah hampir sampai ke lokasi. Silakan mencoba untuk Maxim di pengalaman Anda sendiri. Makasih. Demikian pengalaman pertama naik taksi online Maxim di Jakarta. Sampai jumpa.